Bismillahirrahmanirrahim. Tholibat, alhamdulillah, hari ini kita akan belajar terkait materi yang pertama ya, bab yang pertama ya. Dan ini sesuai dari buku Antuna ya, buku PKN Antuna yang bab 1 ya. Jadi di PPT ini ya, PPT ini merupakan ringkasan saja ya, ringkasan materi yang ada di bab 1 ya. Jadi kalau Antuna merasa kayaknya kurang lengkap nih, Antuna bisa buka bukunya ya untuk tahu pembahasan lebih lengkapnya. Jadi di sini hanya penjelasan secara singkat saja gitu ya, untuk memudahkan Antuna paham, ini inti materinya terkait ini loh, seperti itu ya. Jadi ibu buat ringkasannya ya. Sekali lagi, jika ingin lebih paham, ada baiknya Antuna juga bisa sambil menyimak materi ini sambil dibuka halaman di bukunya gitu ya. Nah, jadi di bab pertama itu sesuai dengan ini ya judulnya, Antuna bisa lihat. Kita akan belajar tentang peristiwa dan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini bahasanya mungkin agak ambigu, atau mungkin sebagian dari Antuna kok kayaknya ribet banget, apa peristiwa, dinamika, apa nih maksud perwujudan. Antuna anggap ini saja ya, mudahnya ya, dari sini kita akan melihat gitu ya sebuah sejarah gitu secara singkat, di mana bagaimana perumusan Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara sampai dia diwujudkan gitu sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi awalnya dia lahir tuh bagaimana, lalu selanjutnya setelah kita bahas, ternyata dia lahir karena ini, ternyata dia ada di Indonesia karena faktor ini. Nah, kita akan bahas selama dia sudah lahir sampai menjadi dasar negara kita, dari awal kita merdeka hingga masa reformasi sekarang, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi Pancasila gitu ya, atau penerapan Pancasila di negara kita, sampai pada akhirnya di masa sekarang perwujudannya tuh seperti apa sih, nilai-nilai apa yang harus kita bisa terapkan terkait dengan Pancasila gitu ya. Jadi kita akan lebih berkenalan terkait dengan Pancasila gitu ya. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya, ada subbabnya. Jadi versi biar Antuna makin paham di bab ini, perintilannya kayak gini nih, akan bahas ini secara rincinya ya. Antuna bisa lihat di halaman 2 ya, di buku Antuna. Di situ sebenarnya ada bagan juga ya. Nah, jadi ibu lihat subbabnya di bagan tersebut. Pertama kita akan lihat nih ya, ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita akan lihat dulu ya, dari awal itu bagaimana sih Pancasila itu lahir gitu ya. Kira-kira dia hadir sebagai dasar negara itu karena ada apa gitu ya. Lalu sampai setelah dia lahir, kira-kira setelah dia lahir lalu menjadi dasar negara kita, apa yang hadir sebagai ancaman buat dia untuk diterapkan di negara kita gitu ya. Udah lahir nih, Pancasilanya udah hadir nih, awalnya kan belum ada, terus hadir. Nah, lalu ketika hadir, nggak serta-merta dia menjadi dasar negara yang kokoh begitu saja, pasti akan ada ancaman ya. Sama kayak Antuna, kalau Antuna baru lahir pasti akan selalu ada masalah, entah itu Antuna
menangis, Antuna ngapain lagi, nanti mungkin kalau udah anak-anak berantem akan selalu ada masalah dan ancaman. Sama halnya dengan Pancasila, ia lahir tidak serta-merta menjadi landasan kokoh yang pokok gitu di negara kita ya. Pasti akan selama perjalanannya hingga masa reformasi sekarang akan ada ancaman. Nah, kita melihat nih nanti ancamannya apa aja yang sudah dilalui Pancasila gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan melihat bagaimana setelah ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara itu kita sudah tahu ya, dari masa Indonesia merdeka sampai pada akhirnya masa reformasi. Kita akan lihat kira-kira apakah nilai-nilai Pancasila itu sesuai nggak ya dengan perkembangan zaman sekarang. Kan dia udah lahir dari dulu, apakah masih sesuai, masih selaras dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, kita akan lihat gitu, apakah Pancasila masih sesuai. Nanti kita akan bahas gitu ya. Terus yang ketiga, ketika kita sudah tahu nilai-nilai Pancasila itu seperti ini. Nah, kalau sudah tahu nilai-nilainya, ya hal selanjutnya yang perlu kita pahami ketika kita paham akan nilai-nilai terkait something ya, kita harus mewujudkannya ya. Dalam hal ini kita wujudkan di zaman yang sesuai dengan kehidupan kita. Bagaimana perwujudannya? Nah, kita akan bahas. Jadi intinya itu ya, kita akan belajar tentang dan bicara tentang Pancasila, mulai dari dia belum lahir, pas lahir, sepanjang hidupnya, sepak terjangnya gitu ya, dari masa kemerdekaan Indonesia sampai masa reformasi, terus sampai sekarang nilai-nilai apa sih yang masih perlu kita terapin dari Pancasila. Nah, kita akan bahas. Nah, yang pertama, ini dari subbab yang pertama ya. Ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Kita belum ke subbab ini, kita belum melihat ancamannya. Kita baru akan mendengar secara singkat saja ya. Karena ini ringkasan, sekali lagi kita akan melihat, oh ternyata Pancasila sebagai dasar negara itu dirumuskan karena apa gitu ya. Apa yang membuat Pancasila itu berarti bagi bangsa kita. Nah, di sini Antuna bisa lihat ya, sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila itu pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang, sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai budaya, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Jadi Antuna fokus sama yang ini ya, kata-kata yang bercetak tebalnya saja. Jadi Pancasila itu lahir ternyata sudah ada karena dari nilai adat istiadat masyarakat kita gitu ya. Sudah ada karena nilai-nilai budaya serta nilai religius yang bangsa Indonesia miliki gitu ya. Walaupun mungkin religiusnya di sini lebih ke agama secara umum saja, bukan tentang Islam ya. Karena di Indonesia itu yang Antuna tahu ya, pastinya kita ada 5 agama yang diakui gitu ya. Meskipun itu bukan Islam, tapi setidaknya negara kita negara yang beragama, mengakui adanya agama, karena banyak negara yang nggak menjadikan agama itu sebagai dasar negaranya ya. Jadi nggak ada kementerian agama gitu di beberapa negara. Yang punya kementerian agama yang ibu tahu hanya beberapa negara saja, termasuk Indonesia gitu ya. Karena yaitu kita punya nilai religius ya, kita itu masyarakat yang beradab, kita masyarakat yang beragama. Nah itu jadi Pancasila itu bukan hasil perenungan, bukan hasil pemikiran seseorang ya. Maksudnya gimana Ustazah ya, kalau misalkan antum nanti belajar, atau mungkin beberapa dari Antuna sudah belajar ya terkait ideologi komunis atau ideologi liberal dan lain-lain, itu hadir karena apa?
pemikiran satu orang atau kelompok orang aja. Nah, kalau Pancasila ya yang ada 5 itu hadirnya itu sudah hadir karena ya nilai-nilai adat istiadat masyarakat kita sudah hadir, sudah lahir di antara budaya kita, dan sudah hadir karena memang kita dari dulu sudah beragama ya, masyarakat Indonesia ya, mulai dari Hindu, Buddha, terus Islam gitu ya. Jadi Pancasila hadir karena memang kita sudah punya nilai-nilai itu gitu ya, bukan hasil renungan atau pemikiran seseorang atau kelompok saja. Seperti itu ya, Naya. Nah, lalu kita baru nih tadi kan secara singkat saja ya, secara singkat kita pahami bahwa oh ternyata Pancasila tuh lahir tuh kayak gitu tuh gitu, karena memang secara nggak langsung kita udah punya nilai-nilai itu sebagai masyarakat Indonesia. Nah sekarang setelah udah lahir ya, dan di sini sudah dijelaskan ya, sejak disahkan Piagam Jakarta menjadi bagian pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, maka secara yuridis Pancasila menjadi ideologi negara. Ingat-ingat nih ya, tanggalnya harap diingat karena bisa jadi keluar di ujian ya. Jadi apalin aja, sehari setelah Indonesia merdeka, Pancasila menjadi ideologi negara ya. Jadi itu sahnya tuh tanggal sekian ya. Nah, dalam perjalanan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara itu banyak mengalami ancaman dan masih adanya berbagai usaha untuk mengganti dengan ideologi lain, misalnya ideologi Islam, liberal, dan komunis ya. Jadi udah lahir nih, gak serta-merta mulus perjalanannya kayak kita ya. Kita lahir di dunia ya gak serta-merta dapat yang enak-enak terus, pasti ada ancaman ya, ada halangan dan yang lain-lain yang kurang enak, itu pasti ada. Begitu juga dengan Pancasila ya. Nah kita lihat nih ya, ini ringkasan ya, Antuna bisa lihat lengkapnya di buku ya, kalau mau lihat itu di periode-periodenya halaman 7 sampai halaman 12 ya. Jadi ini singkat saja. Jadi ini berikut ini beberapa tantangan yang hadir saat penerapan Pancasila dalam periode perjalanan sejarah bangsa. Yang pertama, periode ketika Pancasila lahir ya, awal-awal 1945 sampai 1950. Ternyata di periode tersebut ada usaha dan ancaman gitu ya, PKI gitu ya, menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Ya, jadi paham komunis itu datang untuk menggantikan nilai Pancasila. Lalu ada juga hadirnya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII ya, yang berkeinginan mengganti negara Indonesia dengan negara yang berdasarkan Islam. Kalau tadi komunis, kalau ini Islam gitu ya. Jadi di periode ini ada dua ancaman ya, yang berusaha untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara gitu. Nah kalau di periode selanjutnya ada pemberontakan lagi, sedikit lebih banyak ya. Ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, Perjuangan Rakyat Semesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Jadi yang awalnya kita udah nyatu nih Indonesia, pada periode 1950 sampai 1959 banyak perpecahan gitu ya, sampai ini mereka bikin kayak negara bagian sendiri gitu ya, Republik Maluku Selatan. Perjuangan Rakyat Semesta pengen melepaskan diri dari NKRI. Seperti itu ya. Yang awalnya udah nyatu bisa berpecah belah ya. Itu negara, apalagi kita ya. Ya makanya harus banyak-banyak doa ya. Biar bersatu terus ya sebagai murid Abu Dzar ya. Nah selanjutnya periode 1959 sampai 1966. Nah di periode ini ya berada pada masa demokrasi terpimpin ya, di mana terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Presiden Soekarno menjadi otoriter hingga penggabungan Nasakom yang tidak cukup cocok bagi NKRI.
Jadi setelahnya di periode 1959 sampai 1966 itu merupakan masa demokrasi terpimpin ya. Jadi setiap masa itu beda demokrasinya apa. Masa demokrasi apa. Nah, kebetulan pada masa 1959 sampai 1966 itu masa demokrasi terpimpin gitu ya. Nah, maksudnya demokrasi terpimpin gimana Ustazah? Gini aja ya, Antuna ambil sedikit pandangan mudahnya. Intinya di situ pemimpin ya, ini kan karena terpimpin ya, jadi kata kuncinya adalah pemimpin. Kata kuncinya pemimpin berarti ya di sini pemimpin menjadi otoriter gitu ya. Nah di sini sudah dijelaskan juga Presiden Soekarno menjadi otoriter. Maksudnya otoriter gimana Ustazah? Maksudnya dalam memimpin ke rakyatnya, kurang mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Jadi bekerja memimpin tapi dengan kehendaknya sendiri ya. Jadi pada saat itu memang Presiden Soekarno agak otoriter dan punya ide terkait Nasakom ya. Nasakom itu apa? Nasakom itu nasional, agama, dan komunis ya. Nasionalis, agama, komunis. Jadi Presiden Soekarno tuh ingin menggabungkan hal itu, nasionalis, agama, dan komunis. Sedangkan ya tadi ya di periode sebelumnya komunis itu nggak cocok dengan Pancasila ya, sangat bertentangan. Nanti ada pembahasan lebih lanjut ya terkait itu kenapa nggak cocoknya ya. Makanya ya itu ya, jadi ada pemberontakan di sini ya. Nah akhirnya karena Presiden Soekarno punya wacana tentang Nasakom ya, balik lagi nih PKI ya, balik lagi PKI untuk memberontak dan punya keinginan untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Nah selanjutnya di masa Orde Baru. Nah di masa Orde Baru ya, masa Orde Baru ini presidennya udah ganti ya, yang ibu pahami sudah ganti menjadi Presiden Soeharto. Dan di sini dijelaskan tapi ya meskipun telah menerapkan konsep demokrasi Pancasila. Jadi gini ya, di awal sebelumnya Pancasila memang sudah sebagai landasan negara, tapi belum sepenuhnya konsepnya diangkat menjadi dipraktikkan menjadi nilai-nilai. Nah pada tahun 1966 Pancasila baru diterapkan nih konsepnya gitu sebagai demokrasi. Demokrasi kita itu harus sesuai dengan Pancasila gitu ya. Kalau yang sebelumnya tidak ya, kita sudah negara demokrasi tapi masih demokrasi terpimpin, liberal dan lain-lain ya, presidensial, sistemnya beda-beda. Baru menganut demokrasi dengan paham Pancasila baru tahun 1966, padahal Pancasilanya sudah lahirnya sejak 1945 gitu ya. Ya, tapi ya kembali lagi tadi sudah dijelaskan di sini ya. Namun realisasinya di masa ini pemerintah sama-sama masih bersifat otoriter. Jadi awalnya di sini itu dijelaskan ya di buku ya, pergantian presiden dan rakyat itu sangat menaruh harapan terhadap Presiden Soeharto, tapi ujung-ujungnya ternyata qadarullah gitu ya. Sama nih ternyata cara memimpinnya Soeharto, bahkan lebih ya. Presiden Soeharto di sini dijelaskan memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga presiden itu seolah-olah berada di atas lembaga lain, padahal nggak boleh. Kalau di sistem negara presiden itu atau dalam UUD NRI tahun 1945 presiden itu kedudukannya di bawah MPR gitu ya. Karena di situ sudah dijelaskan di buku ya, Antuna bisa baca ya, karena presiden adalah mandataris MPR ya. Nah tapi pada kenyataannya presiden itu di atas MPR. Teorinya sebenarnya nggak boleh seperti itu gitu ya. Nah selanjutnya kita lihat di masa reformasi. Masa reformasi itu kapan Ustazah? Kok ini nggak dijelasin ya tahunnya ya. Masa reformasi itu dimulai dari setelah Krismon ya, 1998 itu tahun krisis moneter ya. Setelah Krismon 1998 hingga sekarang. Nah, apa saja yang dihadapi Pancasila? Ancaman apa nih yang dihadapi Pancasila
saat masa reformasi sekarang apa ya kira-kira? Oh, ternyata bukan lagi terkait dengan pemberontakan, bukan lagi terkait konsep pemimpinan gitu ya, kekuasaan pemimpin yang otoriter. Tapi justru Antuna bisa baca di sini ya, terkait dengan kebebasan yang dimiliki warga masyarakat cenderung dimanfaatkan untuk mengekspresikan kehidupan yang serba bebas. Jadi kita justru agak bebas gitu ya. Yang awalnya dikekang karena pemerintahnya otoriter, sekarang malah justru agak cenderung lebih bebas gitu ya. Jadi awalnya kita dapat memimpin yang otoriter, setelah udah berganti ya masanya, terus banyak juga pergantian sistem-sistem negara gitu ya, termasuk demokrasinya, kita justru malah kebablasan bebasnya gitu ya. Kok bisa Ustazah? Iya bisa ya, memang seperti itu pada kenyataannya. Jadi nilai-nilai yang sudah ada di Pancasila justru kita kurang memperhatikan ya, kurang dipraktikkan. Nah, di sini bisa dilihat elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi itu ancaman masa kita sekarang. Pancasila itu hanya sekedar kalau dari sini ya, dari buku ini dijelaskan sebagai dasar negara aja, tapi nilai-nilainya masih kurang sekali diimplementasikan gitu ya. Emang iya Ustazah? Nah, ya coba Antuna lihat ya. Sila pertama contohnya sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Secara umum ya masyarakat Indonesia beragama secara ini ya dengan KTP-nya. Tapi yang menjalankan ibadahnya dengan taat, yang menjalankan agamanya dengan taat hanya berapa persen ya? Masih banyak yang mencuri, masih banyak yang bertindak kriminal yang gak sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Nah itu jadi masyarakat terkesan masa bodoh ya. Dan kebebasan yang kita punya karena dulunya kita dapat sistem pemerintahan yang otoriter justru dimanfaatkan untuk mengekspresikan kehidupan yang serba bebas ya, jadi agak liberal kita ya. Contohnya gimana nih maksudnya? Contohnya bisa jadi juga dengan free sex ya. Ya ini apalagi di masa-masa Antuna ya, ini harus jadi topik yang sering-sering Antuna diskusikan ya, betapa ideologi atau pandangan kita tentang free sex itu harus kita blok ya, nggak boleh ya. Itu pandangan kaum liberal, masyarakat barat, budaya barat, bukan budaya Pancasila. Kan kita budaya yang beragama ya kalau menurut Pancasila ya, seperti itu ya. Contohnya free sex ya, mereka tanpa menikah bisa melakukan hubungan yang suami istri dan kurang baik ya. Padahal itu sangat dilarang, tidak boleh ya budaya free sex ya, itu budaya barat. Nah itu salah satu contohnya ya, terlalu bebas gitu ya, mengekspresikan kehidupan yang serba bebas ya. Ya semoga Antuna enggak ya, insyaallah kita dengan mempelajari ilmu terus menerus, insyaallah Allah akan jaga kita ya Nah ya. Nah ini selanjutnya ya, selanjutnya di sini tadi kita udah bahas terkait dengan awalnya Pancasila muncul ya, lahirnya tuh karena apa. Terus pas udah lahir nggak begitu aja tuh berjalan mulus, Pancasila mengalami berbagai macam ancaman. Nah sekarang kita membahas kira-kira makna nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah jadi kita bisa memecahnya untuk tahu makna dari masing-masing nilai Pancasila ya. Kayaknya kalau kita cuma tahu Pancasila tuh ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila itu persatuan Indonesia, cuma tahu aja tapi kita nggak paham maksudnya apa sih, apa yang harus kita maknai dengan ketuhanan yang Maha Esa, apa yang harus kita pahami dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tanpa kita mengetahui nilai-nilai tersebut, makna-makna tersebut, ya kita nggak bisa mempertahankan ideologi Pancasila kita sebagai dasar negara. Makanya kita perlu pahami,
oh ternyata maknanya kalau ketuhanan yang Maha Esa itu, sini ini ya ringkasannya ya, kalau di buku insya Allah lebih lengkap ya, Antuna bisa lihat sendiri ya di halaman 14 ya, di situ ya 14 sampai halaman 16 ya, di situ bisa dilihat makna-maknanya lebih banyak. Di sini Ibu hanya jelaskan secara singkat saja. Oh ternyata ketuhanan yang Maha Esa itu bukan hanya tentang pengakuan Tuhan yang Maha Esa. Ternyata maknanya itu kita harus hidup rukun dan damai antar umat beragama. Jadi kalau agamanya berbeda, kita tetap harus hidup rukun dan damai. Seperti itu ya Naya, tidak berselisih. Walaupun berbeda agamanya, jangan berselisih ya. Lalu yang kedua adalah tidak membedakan agama atau kepercayaan dalam bergaul. Kalau bergaul aja, jangan mengatasnamakan saya harus bergaul dengan orang Islam, saya harus bergaul dengan seagama saja, jangan ya. Kalau menurut Pancasila, menurut PKN ya Ustazah, tapi Ana pernah dengar Ustadz kita harus lebih banyak bermuamalah dengan kaum muslimin, harus mengutamakan kaum muslimin. Itu beda pembahasannya ya Naya. Ini kita lagi membahas PKN ya. Kok beda Ustazah? Iya ya, memang begitu ya Naya. Ini terkait ilmu dunia, dan ilmu pendidikan kewarganegaraan adalah ibarat kata ilmu kita untuk lebih memahami sejarah bangsa kita ya. Ilmu kenegaraan kita, dimana kita berpijak, kita harus tahu ternyata negara saya itu begini ya. Saya sebagai seorang warga negara punya kewajiban apa saja. Nah intinya seperti itu, tapi tetap kita harus lebih mementingkan agama ya. Jadi mohon dibedakan ya, kalau Antuna menemukan seperti itu di pelajaran IPS atau PKN, kok nggak sesuai ya Ustazah sama yang dibilang Ustadz, kan Ustadz bilang harusnya begini. Kita tetap harus mengutamakan agama kita mau bagaimanapun ya Naya. Nanti itu bisa jadi diskusi atau pertanyaan wapri ya, kalau mau ada pertanyaan seperti itu nanti akan ada pembahasannya lebih lanjut gitu ya. Kita fokus dulu yang di sini. Nah itu ya, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Jadi ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya terkait dengan Tuhan itu satu, enggak, maknanya ternyata banyak ya. Dan di sini Antuna bisa lihat sendiri ya, kemanusiaan yang adil dan beradab apa, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, membela kebenaran keadilan, persatuan Indonesia apa. Nah Antuna bisa baca sendiri ya. Insya Allah ini mudah lah ya dipahami ya. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung wapri. Nah ini yang penting, Ibu mau jelaskan ini ya, termasuk ideologi manakah sih Pancasila ya. Jadi ideologi itu terbagi menjadi dua ya, ideologi tertutup dan ideologi terbuka, dan kita harus pahami Pancasila tuh ideologi yang mana sih, tertutup atau terbuka. Nah kita harus pahami dulu masing-masing ya, tertutup yang kayak gimana, yang terbuka kayak gimana. Nah di sini Antuna bisa dibaca ya. Jadi intinya kalau terbuka itu kita pahami bahwa kata kuncinya adalah sebenarnya dinamis dan reformis ya, tidak kaku kalau terbuka itu ya. Kalau tertutup biasanya dia apa-apa yang sudah ada tidak boleh dirubah. Nah kalau terbuka itu dia masih bisa mendapatkan hal-hal yang baru, atau di match atau di combine, dikombinasikan dengan nilai-nilai baru, tapi tetap nilai Pancasilanya harus tetap diutamakan juga. Intinya gitu ya, dinamis dan reformis nih yang terakhir ya. Sebenarnya perbedaannya gitu. Kalau tertutup ya pasti biasanya nggak dinamis ya, stuck aja, statis. Jadi ya seperti itu, kaku ya. Kalau terbuka masih mau nerima ideologi yang baru. Nah apakah memang benar Pancasila yang mana nih kira-kira ya? Benernya Pancasila tertutup atau terbuka? Nah kita lihat ya, di sini ada penjelasan ya. Menurut seseorang bernama Alfian, Pancasila itu memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Jadi kalau ditanya Pancasila
Ideologi yang mana? Pancasila itu ideologi yang terbuka dan dinamis. Ada di mana? Ideologi terbuka ya, merupakan ideologi terbuka Pancasila. Nah, sebabnya apa? Nah, ini terdiri dari 3 dimensi ini. Nanti bisa dibaca ya di buku ya masing-masingnya. Kenapa Pancasila itu menjadi ideologi terbuka. Ya, intinya tadi yang menjadi pembeda utamanya, Pancasila itu bisa dimasuki dengan nilai-nilai yang baru tanpa merusak nilai Pancasila itu sendiri. Kalau tertutup ya udah harus begitu aja. Biasanya ideologi tertutup contohnya kayak komunis ya. Dan pembahasannya panjang ya. Jika ada yang mau dibahas lebih lanjut bisa wapri nanti ya. Ibu berfokus sama yang penting-penting dulu. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Nah, ini ya. Jadi kalau di bidang politik tuh kira-kira Pancasila yang tadi 5 sila itu bisa diterapin gak sih Ustazah? Bisa ya. Tapi mungkin nggak semuanya ya. Nah, contohnya apa? Ya, Antuna bisa lihat di halaman 19 sampai halaman 22 ya. Nah, kalau politik gimana tuh? Bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik? Oh, berarti ini ya, di sini jelaskan lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Jadi boleh dikembangin, boleh berubah, asalkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Nah, itu udah merupakan perwujudan dari nilai Pancasila loh, yang seperti itu gitu ya. Terus kalau ekonomi, bagaimana caranya kita mewujudkan ekonomi yang bernilai atau berlandaskan Pancasila? Oh, ternyata ekonomi kita memang sudah ditegaskan dan diatur dalam UUD gitu, dalam pasal 33 ya. Bisa dilihat di halaman 20 gitu. Oh, ternyata perekonomian itu harus disusun dengan dasar asas kekeluargaan. Nah, itu udah merupakan perwujudan dari nilai Pancasila gitu dalam bidang ekonomi. Ya, terus sosial budaya gimana Ustazah? Nah, Antuna juga bisa baca ya, berakar pada kebudayaan daerah yang luhur dan beradab serta menyerap nilai budaya asing tuh ya. Nah, ini bedanya ideologi terbuka dan tertutup. Kalau terbuka itu masih bisa menyerap nilai budaya asing ya, tapi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk memperkaya budaya bangsa. Contohnya apa budaya asing yang bisa diserap gitu ya? Nah, contohnya seperti juga nilai-nilai kedisiplinan, etos kerja gitu ya, ilmiah kita ya, sikap ilmiah itu dari budaya asing. Kalau kita kan lebih condong kepada nilai-nilai seperti kalau dalam Pancasila ya, seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong. Nah, kita belum paham nih terkait dengan etos kerja, kedisiplinan. Nah, itu merupakan nilai budaya asing. Nah, dan bisa kita terapkan gitu ya, kita combine dengan nilai budaya Pancasila. Jadi di satu sisi kita sebagai masyarakat yang kekeluargaan, tapi kita juga punya etos kerja. Di satu sisi kita sering bermusyawarah, tapi kita juga punya kedisiplinan kayak gitu ya. Terus yang terakhir terkait pertahanan dan keamanan, bagaimana caranya menerapkan dan mewujudkan nilai Pancasila ya, terkait dengan bela negara atau sistem ronda siskamling gitu ya, yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Nah, lalu setelah kita udah tahu nilai Pancasila yang bisa diwujudkan seperti itu ya, berarti apa yang harus kita lakukan? Usaha apa yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan ideologi Pancasila? Kenapa ini penting? Karena tadi Antuna bisa lihat ya, di masa reformasi yang menjadi ancaman Pancasila itu apa sih? Apa tadi ya yang menjadi ancamannya itu adalah kita abai terhadap nilai-nilai itu sendiri, kurang semangat dalam mengamalkannya gitu ya. Nah, berarti harus ngapain? Nah, berarti harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa. Bagaimana cara menjadikannya? Harus paham dulu nilai-nilai Pancasila sebagai moral dan kepribadian itu bagaimana. Nah, contohnya tadi yang sudah dibahas ya. Bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sudah dibahas ya. Terus menempatkan ini secara singkat saja ya, contohnya menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dasar bagi peraturan perundang-undangan nasional. Jadi kalau ada peraturan perundang-undangan nasional, baliknya ke Pancasila gitu, bukan kemana-mana, bukan terkait kelompok, bukan yang penting yang bayarnya mahal gitu ya, ketika ada hukum, enggak. Tapi atau mungkin karena ini terkait dengan suku dan ras, jadinya kalau misalkan ada masalah hukum baliknya ke situ, enggak, kita harus mengembalikan Pancasila sebagai sumber hukum gitu, kenegaraan ya, tapi bukan keagamaan. Kita harus membedakan antara negara dan agama gitu ya. Tapi di satu sisi kadang kita harus menyamakan itu ya. Itu insya Allah nanti ada pembahasannya ya, dan mungkin Ibu untuk hari ini sekian ya, hanya akan membahas lebih kepada bab pertama. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa wapri Ibu. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas apalagi terkait dengan agama, nanti juga Ibu akan minta bantuan kepada yang lebih berkompeten ya, asatidz dan ustazat ya, agar jawabannya tidak salah juga, karena Ibu hanya punya kemampuan dan kredibilitas di matkul umum ya, sebagai guru umum, bukan guru diniyah gitu ya Nak ya. Ya udah, syukron, jazakumullah khairan, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.